Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Taruna Kreatif. Kita hari ini, pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang mungkin sudah banyak ditunggu-tunggu oleh para sobat PTK, terutama yang tertarik untuk bekerja dan kuliah di luar negeri. Kita akan ngobrol tentang peluang kerja dan kuliah di Korea Selatan dan program pelatihan kerjanya juga. Yang ditawarkan oleh LPK Widuri Training Center. Bersama kita hari ini sudah hadir perwakilan dari LPK Widuri Training Center dengan Mbak Destara. Ya, Selamat siang Mbak Destara. Beliau nanti akan membahas lanjutan tentang program pelatihan ini. Mulai dari bagaimana cara daftarnya, jenis pelatihannya, hingga pengalaman para peserta yang sudah berhasil di Korea. Yuk kita sapa saja kepada beliau. Halo, selamat siang Mbak Destara. Apa ya bahasa Koreanya, saya malah belum tahu. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo, Mbak Destara. Terima kasih sudah hadir. Apa kabar nih Mbak Destara? Alhamdulillah baik, Pak. Udah berapa hari di Pangandaran Mbak Destara? Kurang lebih 2 hari ya, 2 hari ini. 2 hari, alhamdulillah, alhamdulillah. Iya Mbak Destara. Oke, kabar baik, alhamdulillah Mbak Destara dan juga kru dari LPK Widuri Training Center. Kita langsung saja nih Mbak, bisa jelasin nih Mbak sedikit untuk program dari LPK Widuri Training Center itu apa sih misi dan tujuan utama dari pusat pelatihan ini Mbak? Oh, dipersilakan Mbak Destara. Baik. Sebelumnya perkenalkan semuanya. Iya. Halo, nama saya Destara Carolina Panjaitan. Di sini saya sebagai Kepala Divisi untuk Pendidikan Bahasa Korea nih sebenarnya. Tapi di sini saya juga akan memperkenalkan garis besar program-program yang kita jalani di LPK kami. Di LPK kami ini ada beberapa program pendidikan, ada untuk pendidikan bahasa Jepang, bahasa Korea, Mandarin. Iya. Jadi bukan hanya Korea saja Mbak ya? Iya, tidak hanya Korea, luar tapi biasa, juga ada Mandarin dan Jepang. Siap. Untuk khusus hari ini kita akan membicarakan lebih ke Korea ya? Betul. Karena ini ditunggu sama teman-teman semua. Oke, kalau untuk program Korea sendiri itu ada program G2G yang mana ini diselenggarakan oleh pemerintah penyelenggaranya. Kemudian kita juga ada P2P Korea. Oh, yang P2P. P2P Korea untuk ABK. Ini kita bekerja sama dengan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Dalam hal ini PT Anugrah Bahari Pasifik. Anugrah Pasifik. Oke, siap Mbak. Ya, karena kan kita memang secara aturan hanya menyelenggarakan pelatihan. Kemudian nanti untuk penempatannya dilakukan oleh perusahaan P3AD. Oke, siap. Kemudian yang terbaru nih, yang hot. Itu ya, gimana Mbak? Gimana kira-kira? Hot topik. Jadi kita juga melakukan pendidikan topik, ujian topik, yang mana ini diproyeksikan untuk teman-teman yang mau jadi kapten di Korea. Luar biasa ini, betul-betul. Jadi bukan ABK lagi Mbak ya? Gitu? Tidak ABK, bukan jadi ABK, tapi untuk jadi kapten nih untuk di Korea. Gimana itu kira-kiranya Mbak? Programnya gimana itu? Jadi mungkin dari teman-teman sendiri juga sedikit banyaknya itu tahu ya tentang informasi global bahwa di Jepang sama di Korea itu kan mereka kekurangan SDM. Seperti itu ya, kekurangan SDM karena di Korea atau di Jepang gitu ya, di Korea sendiri itu untuk SDM yang berusia produktif seperti itu tidak mau untuk masuk ke bidang seperti perikanan gitu, lebih suka yang entertain, mungkin sering dengar K-pop dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian juga di saat yang bersamaan, saat ini para kapten kapalnya sudah memasuki usia senja, udah di atas 50 tahun. Jadi ini dari pihak Koreanya sendiri bingung nih, siapa nih yang nanti akan menjalankan operasikan kalau armada masih banyak gitu ya. Armadanya masih banyak. Masalahnya itu. Jadi mau nggak mau kan tetap harus dijalankan ya tentang perikanannya, bidang perikanan sendiri. Makanya kenapa dari dalam hal ini itu Mokpo Science University, jadi salah satu pihak universitas yang ada di Mokpo. Jadi Mokpo sendiri ini juga salah satu kota yang basisnya memang tetap perikanan nih. Khusus perikanan itu Mokpo itu. Iya. Iya. Seperti itu. Jadi dari Mokpo, di Mokpo ini Mokpo Science University akhirnya membukalah jurusan kemaritiman global yang memang diproyeksikan supaya
teman-teman dari warga negara asing, khususnya dalam hal ini nanti pertama ini Indonesia nih yang akan mengisi. Jadi full satu kelas itu nanti untuk teman-teman dari Indonesia. Betul. Saat ini. Jadi yang diproyeksikan untuk jadi kapten seperti itu. Itu garis besarnya. Jadi program kuliah kerjanya itu gimana, Mbak? Program kuliah kerjanya itu. Jadi part time atau gimana itu, Mbak? Ya. Jadi untuk program ini sendiri itu nanti berlangsung sekitar 2 tahun. 2 tahun saja. 2 tahun. Berarti terdiri dari 4 semester. Untuk semester pertama dan semester kedua itu nanti teman-teman yang akan belajar di sana itu akan belajar sambil kuliah. Jadi kemungkinan itu dalam 1 minggu belajarnya itu hanya 3 hari. Berarti Senin, Selasa, Rabu. Sisanya nanti teman-teman part time akan melakukan part time, khususnya nanti karena untuk part time sendiri akan disediakan langsung oleh pihak universitas. Mungkin dari teman-teman sendiri mungkin bisa ngecek nih tentang aturan teman-teman warga mahasiswa asing juga di sana itu memang banyak sekali yang sambil kuliah juga part time. Teman-teman saya sendiri juga kalau belajar di Korea juga seperti itu. Pasti luar biasa. Jadi memang itu legal secara hukum. Jadi dengan adanya jadwal part time itu juga dapat membantu si peserta didik untuk pembiayaan kuliah juga, Mbak ya. Dan termasuk uang hidup juga udah terbantu. Iya, benar sekali. Wah, udah luar biasa ini, keren banget Mbak ini. Jadi untuk orang-orang yang ingin bekerja ke Korea, ya termasuk juga intinya beliau itu bekerja sambil kuliah, bahkan mungkin selesai dari perkuliahan itu dia langsung tadi yang diharapkan untuk menjadi nakoda kapalnya itu, Mbak ya. Khusus untuk kapal ikan itu, Mbak ya. Iya, untuk saat ini kapal ikan. Oke. LPK Widuri jadi bisa membantu ya Mbak untuk jalan sampai ke sana gitu. Iya, kebetulan kami sudah bekerja sama langsung dengan Mokpo Science University. Jadi kami itu sudah MOU dan kami ditunjuk selain untuk melakukan pelatihan tapi juga sebagai perwakilan representatif di Indonesia untuk melakukan pendaftaran. Jadi teman-teman kalau mau daftar ke Mokpo Science University itu boleh didaftarin di WTC dulu, Widuri Training Center. Kemudian nanti akan kita hubungkan ke Mokpo Science University. Selain dengan Mokpo Science University, di sini juga ada lembaga yang namanya Mokpo Suhyuk. Jadi ini adalah pasar kerjanya, perusahaan yang memang meminta pekerja. Mokpo Suhyuk ini adalah asosiasi koperasi perikanan di Mokpo. Jadi dia yang mengelola kapal dan lain sebagainya di Korea seperti itu. Sangat luar biasa Mbak ini, makin menarik sebenarnya. Cuman Mbak juga udah lelah ini kayaknya. Udah 2 hari di Pangandaran dengan cuaca yang sangat luar biasa. Luar biasa. Jadi inti yang mungkin lebih inti nih, program yang berbeda dari LPK Widuri itu untuk pelatihan kerja di Korea itu berbeda dari pelatihan dari LPK yang lain. Kira-kira yang lebih menonjol apa Mbak? Ada nggak? Jadi tentu saja SDM ya ini dibilang sombong juga. Ini kita namanya promosi betul. Jadi kami menjamin bahwa pengajar dari kami itu memang benar-benar pengajar yang berkompeten. Jadi untuk saya sendiri juga saya sebagai salah satu pengajar. Tentu saja sertifikat topik juga kita harus sudah punya itu dulu. Itu paling inti. Kemudian kebetulan saya juga dari lulusan memang bahasa Korea, jadi bukan hanya cuma dapat mendapatkan topik belajar saja biasa, tapi saya juga lulusan dari salah satu universitas luar biasa di Indonesia. Oke, terima kasih Mbak ini. Jadi untuk para sobat PTK nih, kita ya siapa saja nih, terutama nih para alumni nih yang tertarik untuk mengikuti program ini, karena informasi yang saya terima juga dari pihak LPK Widuri itu di 2025 itu targetnya harus bisa memberangkatkan dan program yang disampaikan tadi oleh Mbak Destara itu harus sudah bisa tercapai di 2025. Maka dari itu kepada para alumni nih, terutama alumni nih, mungkin jangka pendeknya itu untuk para kelas 12 nih, tapi untuk para alumni ini lebih cepat lagi, segera untuk mendaftarkan diri bisa melalui BKK SMK 1 Pangandaran, biar nanti kita membantu untuk memfasilitator dan kita hubungkan ya Mbak ke LPK Widuri Training Center untuk bagaimana bisa cara mengikuti program tersebut. Tadi sudah sangat luar biasa sekali waktu yang diberikan oleh pihak Widuri dan kru mempresentasikan dan sosialisasi, dan ini sengaja nih adanya podcast Taruna Kreatif ini biar lebih jelas. Barangkali tadi selama penyampaian di kelas ataupun di ruangan terlalu banyak orang ataupun terlalu rame gitu, sehingga ini lebih ke arah jelas, tegas, dan mungkin bisa jadi nanti di follow up. Barangkali mungkin dari pihak kru juga LPK Widuri Training Center akan kembali ke kantornya yang ada di mana Mbak, di Pemalang ya,
Dan mungkin barangkali info lebih lanjutnya bisa menghubungi nanti BKK SMK Negeri 1 Pangandaran dengan saya sendiri Pak Tatang S. Hendra Suara. Sangat luar biasa Mbak untuk program yang saya sudah dengar dari Mbak, dan untuk izin mohon sekali lagi nih, nanti untuk terkala anak kami itu rezekinya bagus Mbak, proses dilalui pelatihan dan sebagainya, tes dan sebagainya, untuk pengurusan dokumen Mbak. Atau boarding pas istilahnya apa ya gitu. Jadi visa paspor itu gimana Mbak biasanya mungkin? Gambaran ke depan ya. Baik, nah, nanti untuk kepengurusan dokumen, baik untuk nanti pendaftaran ke universitas atau untuk keimigrasian, nanti kita juga akan bantu. Karena kan kebetulan kami juga memang sudah berpengalaman, kita juga mengirimkan ABK yang B2B Korea ya. Jadi itu kan juga kami yang mengurus dari mulai paspor, visa dan lain sebagainya, terutama medical check up. Tadi juga sudah disampaikan ke teman-teman tadi saat sosialisasi. Ada yang bertanya terkait medical check up itu seperti apa. Kami sudah menyampaikan bahwa medical check up itu nanti harus dilakukan di rumah sakit yang memang bekerja sama dengan Kedutaan Besar Korea. Yang sudah ditunjuk, Mbak. Yang sudah ditunjuk, dan kebetulan kami jadi tidak asal rumah sakit gitu ya. Tidak asal rumah sakit. Oke, bagus. Seperti itu. Jadi nanti akan kita bantu pastinya. Oke, sedikit lagi Mbak ini. Mungkin tadi Mbak juga udah menjelaskan, tetapi lebih gamblangnya lagi, mungkin lebih jelas di sini. Kira-kira nih Mbak, mohon izin kali ini kan biasanya anak-anak itu daftar itu berapa sih Pak salary ataupun gaji yang akan saya dapatkan, baik pas waktu saya part-time ataupun nanti sudah jadi nakoda. Mungkin Mbak ada gambaran, mungkin informasi dari sana Mbak? Baik. Biar untuk motivasi juga nih Mbak. Oke, baik. Ini untuk garis besarnya aja ya. Mungkin kalau nanti ada yang mau lebih tahu jelasnya, nanti boleh menghubungi Widuri Training Center atau boleh menghubungi juga melalui Pak Tatang. Siap. Kita sampaikan ya. Pada saat part-time, sebenarnya ini kan adalah memang secara legal dilakukan di Korea ya. Untuk part-time sendiri rata-rata teman-teman bisa menghasilkan sekitar 180 juta per tahun. Biasa. Per tahun. Ya. Itu masih kuliah atau udah? Itu masih kuliah. Itu kuliah baru di semester 1 dan 2. Oke, siap. Mungkin memasuki di tahun kedua itu nanti teman-teman sudah full kerja atau on job training. Jadi masih statusnya masih mahasiswa tapi magang atau on job training, itu nanti mendapatkan gaji layaknya pekerja asing, yaitu UMR Korea, kurang lebih sekitar 25 sampai 27 juta per bulan. Bulannya. Seperti itu. Kemudian nanti kalau sudah lulus, nanti teman-teman kan diarahkan untuk mendapatkan visa E7, yaitu visa profesional. Jadi kalau sudah masuk ke visa yang profesional itu, maka untuk gajinya sendiri itu sama kayak orang Koreanya sih. Karena itu visa pekerja profesional, itu kurang lebih dimulai dari 25 sampai 47 juta, maksimalnya banget kalau sudah senior itu antara 90 atau 70 sampai 100 juta ke atas. Luar biasa. Mudah-mudahan bisa tercapai sama taruna-taruni kami atau alumni kami Mbak. Mohon izin lagi Mbak, sedikit lagi nih. Untuk fasilitas barangkali kan di sini tergambarkan barangkali kurang jelas, nanti bisa dilihat di channel YouTube atau apa Mbak, untuk Widuri Training Center, fasilitas asrama, mes ataupun tempat pelatihan dan sebagainya, mungkin bisa Mbak jelaskan? Baik. Kalau untuk fasilitas pendidikannya sendiri, karena kami juga nanti akan menjalankan online juga, ya itu juga teman-teman kalau misalkan memungkinkan boleh juga. Kalau misalkan teman-teman mau lebih rasa ininya, boleh juga melakukan pelatihan di Widuri Training Center, karena kebetulan kita juga ada boardingnya nih. Untuk sementara boardingnya kita gratis nih, buat teman-teman. Apalagi yang teman-teman mau ini ya, ke Fokus Science University, kita fasilitasi. Kalau di Korea juga fasilitas juga bisa dilihat Mbak juga, ya apa di boleh juga. Bagian apa tadi di Moko betul. Bisa dilihat juga ya? Boleh, bisa juga fasilitas. Nanti mungkin kita juga akan menayangkan mungkin sekilas terkait fasilitas-fasilitas yang ada di pendidikan kami atau di Korea. Oke, siap. Oke, terima kasih nih Mbak. Udah sangat luar biasa sekali. Kalau saya masih muda Mbak, ini saya udah langsung daftar nih Mbak. Tapi sehubung usia udah, tidak memungkinkan ini. Ya kalau saya juga ex pelaut Mbak, cuma ya gimana, mungkin pelautnya udah punya keluarga dan agak berat. Luar biasa ini, luar biasa. Tapi ini sedikit mungkin bisa menjadikan motivasi Mbak ya untuk para alumni yang masih pemuda gitu kan, yang masih luar biasa dari segi kemampuan, keterampilan. Terakhir mungkinlah dari Mbak nih, berikan Mbak motivasi Mbak untuk taruna kreatif kita Mbak, untuk bisa misalnya apa ya? Kalau istilah Sunda itu jangan kurung batok, Mbak paham nggak ya? Apa itu? Jadi jangan hanya sekitar Pangandaran aja, atau sekitar Jawa Barat aja. Jadi silahkan untuk menebarkan sayap, untuk bisa mengepak dan mungkin bisa
keliling ke luar negeri itu mumpung masih muda dalam tanda Benar kutip, sekali. masih muda dalam hal yang positif. Mungkin Mbak bisa memberikan motivasi beberapa kalimat saja, dipersilakan Mbak. Baik, kalau dari saya sendiri kan mumpung ini ada kesempatan nih, apalagi kita juga dari pemerintah kan juga sedang mencanangkan tahun 2030 itu Indonesia Emas ya, karena memasuki di tahun tersebut akan memasuki usia produktifnya itu lebih banyak kayak gitu. Jadi untuk menyongsong peristiwa tersebut nih nanti Indonesia Emas itu, jadi kayak boleh nih teman-teman ambil ilmu sebanyak-banyaknya, tidak hanya di dalam negeri tapi di luar negeri. Apalagi ini kita lihat di Korea sendiri ini sedang kita manfaatkan nih karena mereka sedang kekurangan SDM, sedangkan kita banyak sekali nih SDM-nya yang produktif seperti itu. Jadi boleh nih manfaatkan, jangan takut. Terus sekarang juga banyak nih maksudnya banyak orang yang mulai tertarik untuk kerja ke luar negeri dan nggak perlu takut ya karena buktinya juga banyak yang kembali sukses dan lain sebagainya seperti itu. Oke, terima kasih luar biasa sekali Mbak, Sobat PTK yang sangat luar biasa. Mungkin saya juga bisa menyimpulkan beberapa program yang kita bisa ambil, terutama sehubungan dengan program keahlian nautika kapal penangkapan ikan, teknika kapal penangkapan ikan yang memang sudah sangat sesuai secara kompetensi keahlian. Satu, kita bisa ambil program G2G-nya, yaitu government to government, sehingga pihak Widuri Training Center bisa menghantarkan Anda untuk bisa menguasai teknik bahasa Jepangnya. Karena kalau tidak salah Mbak, betul atau tidak bahwa orang-orang yang basicnya perikanan tangkap, mereka sudah memiliki basic safety training, sudah memiliki buku pelaut, sudah memiliki sertifikat keahlian melalui lembaga sertifikasi profesi. Itu tinggal satu saja, karena poin mereka sudah mendapatkannya. Tinggal satu adalah belajar bahasa Koreanya. Mungkin nanti bahasa Koreanya akan lebih mumpuni bergabung di Widuri Training Center seperti itu, dan nanti program G2G-nya juga akan diarahkan. Kalau tidak salah itu melalui BP2MI Mbak ya. Nah, mungkin seperti itu sahabat PTK yang sangat luar biasa. Dan satu lagi program yang saya ambil simpul di sini adalah bahwa kalau melalui program Widuri Training Center kerjasama dengan Mokpo Science University itu, kalian yang sangat luar biasa dalam segi bahasa Koreanya bisa masuk sambil bekerja dan kuliah di sana, memanfaatkan waktu part time-nya untuk bekerja, dan biaya kuliah dan juga tidak full sih ya, tidak full, tetap ada biaya awal kalian masuk, tapi untuk biaya kelanjutannya bisa diambil dari pekerjaan mereka selama part time itu Mbak ya, sampai kurang lebih 2 tahun, dan akhirnya sobat PTK di sana nanti bisa langsung masuk ke kapal ikan, tapi statusnya bukan ABK ya, tetapi bisa menjadi nakoda dari kapal ikan Korea tersebut. Dengan tadi disampaikan oleh Mbak Destara bahwa luar biasa, untuk gajinya kan luar biasa, fantastik. Tapi kita nggak lihat itu dulu sebelumnya, tapi kita lihat dulu prosesnya. Kesimpulannya adalah mau atau tidak. Tatkala kita ada punya kemauan, pasti di sana ada solusi. Mungkin begitu Mbak ya. Oke, mungkin itu saja Mbak yang dapat disampaikan. Sangat luar biasa sekali Mbak Destara dan kru dari LPK Widuri Training Center. Dan saya juga mengucapkan terima kasih nih kepada Pak Hengki. Pak Hengki yang sebagai direktur, Pak ya, sebagai direktur dari Widuri Training Center yang sudah mengizinkan Mbak Destara dan kawan-kawan dan krunya jauh datang dari Pemalang, mungkin melalui pantai selatan gini nih, dengan beliau pakai Google Map kayaknya ini, Pak Tatang ini lewat mana, banyak Mbak, lanjut aja deh, nanti juga ketemu. Alhamdulillah sampai 2 hari bersama kami di sini, dan mudah-mudahan bukan hanya MOU dari dunia kerja, tapi mudah-mudahan ada juga kerjasama kami ataupun istilahnya apa, meningkatkan persaudaraan Mbak. Benar. Gitu, untuk memperpanjang usia kita, memperpanjang persaudaraan kita, dan mungkin itu Mbak yang dapat disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Sudah sangat luar biasa, waktu udah siang. Selamat berjumpa lagi dengan kami keluarga besar SMA Pangandaran. Jangan bosan Mbak dan kawan-kawan untuk nanti mau berlibur Mbak, jangan bekerja. Kalau sekarang kan judulnya bekerja datang ke Pangandaran. Insya Allah Pangandaran menjadikan satu tempat wisata yang mendunia, katanya seperti itu Mbak, yang mendunia, dan bisa jadi ini Pangandaran juga menjadi tempat yang sangat favorit untuk di Jawa Barat bagian selatan. Seperti itu Mbak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi untuk episode berikutnya. Untuk Sobat PTK, jangan lupa untuk mengikuti platform media sosial kami yang ada di bawah ini, pemirsa ya.
Jangan lupa juga tinggalkan komentar yang positif di video kali ini dan semoga informasi hari ini bisa membantu semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Sobat PTK. Terima kasih atas segala pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Widuri Training Center. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2022 sebesar 9,57% atau sebanyak 26,36 juta orang di bawah garis kemiskinan. Salah satu penyebab dari kemiskinan adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia dan kesempatan kerja yang terbatas. Widuri Training Center hadir sebagai lembaga yang berfokus pada pengembangan keterampilan di bidang bahasa, kemaritiman, dan pengelasan. Widuri Training Center bertujuan untuk mencetak lulusan yang terampil dan mampu bersaing di dunia kerja sesuai dengan peminatannya. Widuri Training Center memiliki visi menjadi lembaga pelatihan yang profesional dalam mewujudkan pendidikan yang berkeadilan dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat yang sejalan dengan program pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional. Dalam mewujudkan tujuannya, Widuri Training Center memiliki misi yang pertama meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dua mewadahi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan kompetensi diri, tiga menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu dan berkualitas, dan menjamin kelulusan untuk melanjutkan ke dunia kerja. Widuri Training Center sebagai lembaga pelatihan kerja sudah berlegalitas resmi sebagaimana pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang tata cara perizinan dan pendaftaran LPK. LPK wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kabupaten atau Kota. Widuri Training Center memiliki beberapa program pendidikan. Yang pertama, pendidikan bahasa Korea. Pendidikan bahasa Korea memiliki dua program, yaitu program G2G dan program P2P. Program G2G merupakan salah satu bentuk kerjasama antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Korea Selatan di bidang penempatan tenaga kerja. Program G2G memiliki dua sektor, yaitu manufaktur dan sektor perikanan. Program P2P merupakan kerjasama antara perusahaan pribadi atau PT pribadi dengan pihak HRD Korea. Program P2P memiliki dua sektor, yaitu sektor pengelasan atau manufaktur dan juga sektor perikanan. Yang kedua, program pendidikan bahasa Jepang. Pendidikan bahasa Jepang memiliki tiga program. Yang pertama, program magang Jepang, yang merupakan program transfer teknologi dan budaya yang ditujukan kepada warga negara Indonesia yang ingin merasakan suasana kerja di Jepang melalui program magang. Program yang kedua yaitu program SSW, merupakan program yang ditujukan untuk pekerja yang memiliki visa SSW. Pemegang visa SSW dapat bekerja di perusahaan Jepang dengan hak dan kewajiban yang sama dengan pekerja Jepang.
Yang ketiga, program seleksi IM Japan merupakan kerjasama antara Indonesia dan pemerintah Jepang berupa penerimaan beberapa tenaga magang Indonesia. Selanjutnya, pendidikan bahasa Mandarin. Program ini ditujukan untuk calon tenaga kerja Taiwan. Di negara Taiwan, sektor yang ditawarkan yaitu sektor manufaktur dan sektor perikanan. Lalu, berapa sih gaji yang diperoleh pekerja migran Indonesia yang bekerja di Taiwan? Rata-rata gaji yang diperoleh yaitu 12 juta per bulan. Selanjutnya, pendidikan bahasa Inggris. Menguasai bahasa Inggris merupakan hal yang penting karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang dipakai hampir di seluruh dunia. Terlebih jika Anda ingin bekerja di negara seperti Singapura, Kanada, Australia, dan Amerika. Program pendidikan selanjutnya adalah pendidikan kemaritiman. Program ini berupa program pelatihan alat tangkap seperti alat tangkap trout, alat tangkap longline, dan alat tangkap pursein. Pelatihan alat tangkap ini meliputi pembuatan dan perawatan alat tangkap, pengoperasian alat tangkap, serta penyimpanan dan penanganan alat tangkap. Pendidikan industrial. Mengapa harus memilih Widuri Training Center? Ini dia jawabannya. Selain sudah berlegalitas, Widuri Training Center juga memiliki fasilitas yang lengkap, seperti ruang kelas lengkap dan nyaman, lab bahasa, aula kelas, ruang staff, geraha ABP, Wi-Fi, mes bagi murid luar kota, tryout menggunakan CBT, materi yang up to date, pengajar yang profesional, dan sertifikat kompetensi. Tahukah Anda mengapa bekerja di luar negeri menjadi daya tarik warga negara Indonesia? Alasan bekerja di luar negeri, seperti sulitnya mencari pekerjaan dalam negeri. Selain itu, bekerja di luar negeri gajinya lebih besar. Contohnya seperti di negara Korea Selatan, rata-rata gaji yang diperoleh sebesar 23 juta sampai 25 juta. Sementara itu di Jepang, gaji yang diperoleh rata-rata 17 juta sampai dengan 30 juta tergantung wilayah dan jumlah lemburan. Oleh karena itu, untuk mendukung kemampuan para tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri, maka perlunya pelatihan kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja. Jadi, jika Anda ingin menjadi tenaga kerja luar negeri yang profesional dan kompeten, Widuri Training Center solusinya.
Yuk bergabung bersama Widuri Training Center dan wujudkan mimpimu bekerja ke luar negeri. Sukses Anda, sukses kami.